Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada. Apa itu mubtada? Al-mubtada huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafdiyati. Itu mubtada adalah isim yang diropakan, yang sepi dari amil-amil lafdiyah. Nah, dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa syarat untuk menjadi mubtada, yang pertama harus isim, kedua harus ropa, yang ketiga harus sepi dari amil-amil lafdiyah. Nah, apa contohnya dari amil-amil lafdiyah? Contohnya itu inna dan saudaranya atau semacamnya, dan dona dan semacamnya. Kemudian mubtada terbagi dua, ada yang mubtada dohir dan ada mubtada mudmar, atau dikatakan mubtada yang terbuat dari isim domir. Contoh dari mubtada dohir, contohnya Ahmadun qaimun. Ahmad sedang berdiri. Kemudian mubtada mudmar terbagi ke 12 bagian. Yang pertama, ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Kemudian yang kedua yaitu khobar. Apa itu khobar? Khobar huwa al-ismul marfu'ul musnad ilaih. Maksudnya yaitu isim yang diropakan, yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya Zaidun qaimun, Zaiduna qaimuna, Zaidani qaimani. Dari contoh tersebut bahwa ketika mubtada itu berupa mufrad, nah di situ khobarnya juga harus terbuat dari isim mufrad. Kemudian apabila mubtadanya itu tasniyah, maka khobarnya juga harus tasniyah. Dan juga apabila mubtadanya itu berupa isim jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Khobar terbagi ke dua bagian. Yang pertama mufrad, yang kedua ghair mufrad. Yang mufrad contohnya Zaidun qaimun. Zaidun sebagai mubtada dan qaimun itu sebagai khobar. Zaidun i'rabnya Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qaimun khobar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian yang ghair mufrad itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama al-jar majrur, yang kedua dzaraf, yang ketiga fi'il beserta fa'ilnya, yang keempat mubtada beserta khobarnya. Contoh dari jar majrur yaitu contohnya Zaidun fiddari. Zaidun sebagai mubtada,
Fiddari itu merupakan khobarnya, atau sering dikatakan juga sibeh jumlah atau menyerupai jumlah. Sama halnya dengan dorob. Dorob contohnya Zaidun indaka. Zaidun sebagai mubtada dan indaka sebagai khobar. Kemudian yang ketiga, contoh dari fiil beserta fa'ilnya. Zaidun koma abuhu. Itu sering dikatakan, bisa dikatakan juga dengan jumlah fi'liyah. Kemudian contoh dari mubtada beserta khobarnya itu bisa dikatakan dengan jumlah ismiyah. Contohnya Zaidun jariyatu dahibatun. Menurut kaidah asal, mubtada harus terbuat dari isim ma'rifat, namun bisa juga terbuat dari isim nakirah. Akan tetapi ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, hendaknya khobar mendahului mubtada yang berupa jar majrur dan zorof. Contohnya fiddari rojulun. Di dalam rumah terdapat seorang laki-laki. Contoh dari zorof, inda zaidin namirotun. Di sisi Zaid terdapat baju bergaris. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya mubtada yang berupa isim nakirah didahului oleh istifham. Contohnya hal fata fiikum. Apakah ada seorang pemuda di antara kalian? Yang kemudian selanjutnya, hendaknya didahului oleh huruf nafi. Contohnya mahillulana. Yang selanjutnya, hendaknya mubtada yang nakirah disifati. Contohnya rojulun minal kiromi indana. Seorang laki-laki di antara orang-orang lelaki yang dermawan berada di sisi kita. Yang selanjutnya, hendaknya mubtada yang nakirah beramal. Contohnya rogbatun fil khairi khairun.